Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruang Abdul Munir. Bagaimana sahabat Ruang Abdul Munir, kabar kalian di luar sana? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan teman-teman semua, sahabatku semua, kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan berbagi tips lagi untuk teman-teman, juga untuk diri saya tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih cara kita agar kita bisa pintar berretorika, pintar berbicara di depan umum, ya, pintar berbicara ketika dalam forum, ya misalnya seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya sudah tulis beberapa hal yang menurut saya penting. Nanti kalau ada teman-teman mau tambahkan tentang bagaimana cara kita untuk pintar berretorika, silahkan ditulis di kolom komentar. Langsung saja, di sini saya sudah tulis ada beberapa, yaitu ada 3 cara untuk kita pintar berretorika. Yang pertama adalah pengetahuan ataupun wawasan. Pengetahuan atau wawasan di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengetahuan kita atau wawasan kita, yaitu melalui pengalaman. Kemudian yang kedua adalah wawasan kita atau pengetahuan kita melalui bacaan-bacaan kita. Ya, kita baca tentang buku tentang apa gitu. Buku tentang bagaimana berbicara baik dan benar ketika di depan orang dan lain sebagainya, di publik seperti itu. Kemudian seperti halnya public speaking dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu pendukung agar bagaimana kita bisa mampu berbicara dengan baik dan benar di depan umum. Ataupun kita bisa membaca buku-buku secara umumnya, ilmu-ilmu yang menyangkut tentang segala aspek gitu, universal. Nah, ini akan membantu kita juga di dalam bagaimana pencapaian kita terhadap retorika yang baik dan benar gitu. Pertama yang akan saya bahas yaitu adalah pengetahuan melalui pengalaman. Tidak bisa kita pungkiri teman-teman bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu orang-orang yang lancar berbicara, yang ketika berbicara kita mampu mendengarkan dengan baik gitu. Kita mampu mendengarkan dengan sangat bahasanya itu sangat manis sekali gitu ya. Kita enak sekali mendengarkan dia ketika dia berbicara. Pertama, karena dia sudah melakukan itu, dia sudah memiliki pengalaman itu, sehingga ketika ada masalah-masalah di kedepannya itu dia sudah tidak canggung lagi di dalam menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan itu. Nah, yang dimaksud saya adalah retorikanya akan baik ketika dia sudah memiliki pengalaman itu adalah dia merasa percaya diri. Nah, termasuk percaya diri itu menjadi sebab kita memiliki retorika yang baik. Merasa percaya diri karena dia sudah memiliki pengalaman itu. Kemudian adalah dia akan cara penyampaiannya itu akan sedikit menarik dan bagus gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah membaca buku. Membaca buku bisa dari mana teman-teman? Bisa buku apa saja gitu teman-teman mau baca. Terutama baca buku tentang public speaking dan lain sebagainya, atau di dalam agama misalnya, dalam agama Islam misalnya ya, bagaimana cara menjadi dai yang baik seperti itu ya. Contoh buku-buku seperti itu bisa teman-teman konsumsi gitu, bisa teman-teman baca gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membaca buku-buku secara umumnya, ilmu-ilmu yang menyangkut tentang dari segala aspek ya, universal gitu. Nah,
ketika kita sudah membaca buku, kemudian dari sisi pengalaman juga kita sudah banyak pengalaman, maka kita itu akan lebih tampil percaya diri gitu. Kita tidak akan canggung sekali ketika kita berada menyampaikan hal-hal yang ada di pikiran kita, ketika kita berada dalam forum diskusi misalnya, ketika kita berada dalam ruang seminar, atau kita menjadi pemateri dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan, bagaimana kita pintar berretorika adalah lingkungan kita. Lingkungan yang saya maksud di sini adalah sering kita mengikuti forum-forum diskusi di mana di dalamnya adalah orang-orang yang dominan, lebih pintar berbicara, retorikanya bagus, wawasannya bagus. Orang-orang yang di dalam forum diskusi tersebut adalah orang-orang yang berpengalaman. Di dalam dia berargumen, di dalam dia menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya itu menarik gitu ya, sangat menarik perhatian seseorang. Orang yang mendengarkan tidak bosan gitu. Maka kita dengan adanya orang-orang yang seperti itu di dalam forum tersebut, yang mendominasi forum tersebut, maka kita yang awam ini yang belum memiliki retorika yang bagus ya, maka kita akan termotivasi untuk bagaimana bisa seperti mereka, bahkan kita bisa berpikir dan termotivasi untuk lebih baik lagi daripada mereka gitu. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri. Oke, saya bacakan dulu teman-teman. Memiliki rasa percaya diri ya dalam berbicara, menyampaikan apa yang ada pada pikiran ya, masalah salah dan benarnya itu soal belakang. Karena pendengarmu yang bijak ya, pendengar yang bijak tidak akan pernah menyalahkanmu karena menghargai prosesmu gitu. Jadi kita jangan pernah merasa canggung, minder, merasa takut salah gitu ya. Karena ketika kita berbicara ya, seperti saya sekarang berbicara kepada teman-teman semua, sahabatku semua, belum tentu dong apa yang saya sampaikan ini juga benar semua gitu. Nah, makanya kalian ataupun saya nanti ketika ada orang yang berbicara di depan saya sebagai pendengar yang baik, maka saya tidak akan menyalahkan dia. Justru saya akan mengoreksi dia, memberikan dia solusi. Karena kenapa? Karena saya lebih menghargai prosesnya dia gitu, di dalam menyampaikan, di dalam dia mau belajar gitu, menghargai proses tersebut. Itu teman-teman. Jadi percaya diri di dalam diri kita harus tingkatkan ketika kita ingin berbicara dengan baik dan benar, ingin memiliki retorika yang bagus. Jangan lupa teman-teman, ketiga tips ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, juga bermanfaat untuk saya pada khususnya gitu. Masih diingat tadi yang pertama adalah pengetahuan atau berwawasan tentunya. Jadi harus diingat yang pertama ini penting gitu. Karena orang nggak mungkin pintar bicara gitu kalau nol gitu ya. Kalau nol. Karena orang yang berbicara itu karena ininya itu ada isi gitu. Nah ini dulu yang pertama yang harus kita isi dulu adalah otak kita, pikiran kita, mindset kita diisi gitu. Kemudian yang kedua masih diingat adalah lingkungan. Nah, silakan teman-teman bergaul dengan orang-orang yang retorikanya bagus. Jangan minder, jangan di kamar terus, jangan di rumah terus ya, apalagi kondisi pandemi sekarang. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri. Oke. Jangan canggung untuk menyampaikan hal-hal yang baik terutama, dan jangan canggung untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, karena masalah salah dan benarnya itu seperti yang sudah saya bilang tadi adalah di belakang. Sekali lagi, karena pendengar yang baik adalah tidak akan pernah menyalahkanmu,
tapi mereka akan lebih mengoreksi dan memberikan solusi kepadamu karena mereka menghargai prosesmu. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau suka dengan konten ini, dengan video ini, silahkan mengikuti channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau ada kritikan dan masukan, solusi gitu, atau ada tips tambahan, bisa ditulis di kolom komentar sahabatku semua. Oke, sekian dari saya Abdul Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.